Selamat malam. Malam ini kita live lagi, seperti yang sudah dijadwalkan bahwa kita akan mengadakan diskusi tentang sebuah karya dari anak Pekanbaru yang solois ya, kalau bahasa ininya genrenya solois ya. Folk. Ini Folk indie. Oke, folk ya. Nah, kita akan langsung nih membuka diskusi ini dengan satu karya yang langsung dibawakan oleh Bung Galau. Silakan Bung. Judulnya Anak Pinggiran Sungai. Sembari jadi hashtag. Salam kenal anak pinggiran sungai. Mohon maaf bila tak sesuai. Berpunya apa yang ada, berbagi apa yang punya, menikmati kontroversi, menghadapi intervensi, menjunjung jati diri, melanjutkan regenerasi, toleransi jangan ajari, adil jangan memaki, sejahtera hiasi mimpi, itulah tradisi. Sang generasi, sang generasi. Menikmati kontroversi, menghadapi junjung jati diri, melanjutkan regenerasi, adil jangan tradisi, toleransi jangan ajari, adil jangan memaki, sejahtera hiasi mimpi, itulah tradisi. Oh, sang generasi, sang generasi.
sang generasi, sang generasi. Oke. Oke. Jadi itu karya yang pertama yang dipersembahkan ke kita yang berjudul Anak Pinggiran Sungai. Betul, Bang. Ini kalau bahasanya kan Riau banget lah ya. Riau banget. Ya, peradaban empat sungai ya. Peradaban ya 4 sungai besar. Bahkan mungkin anak Riau sendiri banyak yang nggak tahu bahwa Riau itu peradaban sungai. Ya. Iya betul. Itu setelah apa ya nggak tahu. Maksudnya alhamdulillahnya sekarang sudah ada mata pelajaran BMR itu budaya Melayu Riau yang membahas Riau secara sejarah, secara budaya tentang salah satu tentang ini tentang bahwa Riau itu peradaban empat sungai besar gitu ya. Rupanya ada juga anak muda indie solois yang mau membahas begini ya, Iya ya betul. kan. Padahal mungkin bagi anak muda seumuran Galuh ini nggak umum lah ya, nggak umum, apalagi mantan anak metal. Kita kenalkan langsung lah ya. Bung Galau ini siapa sebenarnya namanya nih? Bung, silakan perkenalkan dirinya, Bung. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat anak pinggiran sungai dimanapun kalian berada. Nama asli aku itu Galuh Gutri Hamzah. Panggilannya Galuh. Dan panggilan di rumah, sekitar rumah itu Galau. Oh. Ya, itu nama itu dari kecil didapatnya, Bang. Oh gitu ya. Iya. Dari SD. Nama Kebetulan ya ada abang-abang dekat rumah yang suka meleset-melesetin nama orang lah. Oh. Jadi giliran pas akunya dapat Galau. Karena kebetulan mirip ya, Galuh, Galau gitu. Iya, gitu Galau. ya. Itu ada kepanjangannya juga tuh, Bang. Apa? Bedelau. Insya Allah bersinar. Amin. Iya juga ya. Galau. Nah, jadi gimana proses kok bisa sih akhirnya? Ini dari awal ya. Dari awal, Bang. Dari Oke, awal dulu proses. nih pertanyaan nih. Dari pinggiran sungai. Mana ceritanya dulu bikin masuk ke dunia musik gitu. Bung Galuh silakan. Ya kalau cerita musik awalnya sih belajar gitar ya dulu. Pinjam-pinjam gitar tetangga. Tahun 2010 baru mulai ngeband bareng teman-teman dan komunitas juga, komunitas musik. Dulu namanya Vegas Crew. Mungkin buat kawan-kawan yang pernah dengar Smile with Vegas ya sekarang. Nah, itu udah berdiri dari 2010 sampai sekarang itu masih ada. Cuman pada sibuk kegiatan masing-masing. Yang tinggal distronya, store-nya. Itu komunitas musik ya? Ya komunitas musik. Kita all genre, Bang. Oh. Ya, jadi semua genre kita. Basecampnya di distro itu ya? Kalau sekarang ya, kalau dulu di Dipo, di apa? Gor. Gor ya Dipo. Nah terus itu mulai berkomunitas ya? Iya. Kumpul-kumpul dengan kawan-kawannya. Alirannya apa nih? Yang dulu kan di situ all genre nih. All genre. Nah, kalau ini apa dulu nih awalnya habis itu? Kalau aku Alirannya tuh. genrenya dulu mainnya emo ya. Oh, emo. Oke. Ya. Nyampur juga Emonya ada post hardcore. Influence-nya dulu tuh, Bang. Emonya dulu tuh zaman-zaman kayak
apa ya? MCR, Ya MCR. Oh, oke, MCR. Tahu Terus nggak ada MCR? ada Vince. Vince. My Chemical Romance ya. Ya. Terus Terus Imo, MCR, terus ada sempat Limp Bizkit nggak, belum ya? belum nggak di zaman Kelewat ya. itu udah kelewat. Ya, itu zaman saya kalau itu. Apa berarti ya, MCR. Vince. Oh Ya, iya. Vince. Terus Itu aku udah nggak ini sih. ya terus band-band yang post hardcore juga ada. Oh, Of Mice and Men, ada Escalade Drive, terus itu awalnya di situ dulu tuh ya. ya di situ Itu dulu berapa tahun tuh? sampai 2014. 2014. Habis itu Sekitar- langsung sekitar- solo. Belum Transformasi belum. break dulu lah. Oh, break. Habis itu ya bingung kan mau ngapain, bikin apa gitu. Akhirnya ngelihat ibaratnya udah balik ke rumah nih, main di rumah, udah tahu lingkungan sosial, akhirnya Nah, dikasih bikin karya. Cek ya, akhirnya memulailah dengan waktu itu 2017 sih Bang sebetulnya. Oh. Buat itu lagu pertama yang aku tulis itu tentang itu, judulnya Penceritaan. Oh, itu nanti stop dulu. Ada itu. Nah, sebelum itu kita break dulu ya. Break. Habis break nanti kita langsung ke album yang baru nih. Album baru. Nah, jadi ya. tadi udah ada apa namanya? Review stories ya, mana si Bung bisa bertransformasi dari anak emo itu jelas berbeda. Nah, itu sudah dilampaui, dan pada segmen berikutnya kita akan bahas album paling barunya yang sedang disiapkan itu di belakang itu. Di depan ada nih. Setelah genjreng-genjreng
balik lagi nih kita sama Bung Galau. Bung Galau lagi galau, tapi ini beda galaunya. Bukan lagi sih, sudah lama galau ya Bung ya. Kalau tadi diceritakan sudah dari kecil mendapatkan nama galau, jadi galau itu udah lama. Bayangin aja. Jadi kalau yang jomblo-jomblo belum apa-apa udah galau, nggak ada apa-apanya sama. Belum ada apa. Dari kecil sudah galau. Dari kecil. Paham nggak? Jadi, tema kita malam ini itu adalah Karsa dan Karya. Karsa dan Karya ini adalah judul album sekaligus judul hit singlenya. Iya betul ya? Ya, hits single album. Oke, nah ceritakan dong Bung sedikit tentang album ini, prosesnya gimana, lalu inspirasinya dari mana, dan terus secara teknis tag-nya di mana gitu. Bicara tentang album perdana ya, kalau album perdana lah, fisik. Awalnya dengan Karsa dan Karya. Kenapa? Karena setiap manusia itu selalu atau pasti punya lah yang namanya impian, keinginan, atau apapun tujuannya. Mungkin masih belum terrealisasi aja gitu. Jadi butuh yang namanya karsa. Karsa itu artinya kehendak yang sebisa mungkin bergerak gitu. Kehendak kuat. Menjalankan keinginan dan impian tadi sehingga bisa menghasilkan karya dan biar tidak sia-sia gitu. Misalkan ambil contoh gini. Ada orang memiliki kemampuan, dia bisa membuat seni rupa, dia bisa membuat patung dan segala macam. Tapi jika dia hanya sekedar membuat, setelah itu disimpan di rumah gitu. Mending ngapain? Mending bagiin ke tetangga, atau jadi di lingkungan, atau jadi art buat hiasan di lingkungan, atau jadi karya yang dipromosikan, mungkin lebih bermanfaat gitu, lebih artistik aja. Nah mungkin kalau untuk musik ya, kalau bisa bikin karya, lagu, lirik dan segala macam, kenapa nggak dibikin aja gitu. Tulis pelan-pelan. Jadi prosesnya nulisnya lumayan lama juga sih Bang, album ini. Aku nulisnya dari 2018 sampai 2018 nulis. Ya, nulis awal 2018 sampai 2019 bulan-bulan Oktober November gitu. Jadi hampir 2 tahun ya. Hampir 2 tahun nulisnya, habis itu baru di record. Itu udah masuk recording. Oh, udah take udah ya. sembari recording sambil udah iya, masuk studio juga. Terus recordingnya di studionya Anarum Record, yaitu di daerah Beringin, Senayan Raya. Untuk album yang ini aku nyelesainnya di sana. Yang pasti dibantu juga, diarahin sama. Jadi ini 2 tahun dari masuk studio sampai take semuanya. Itu take-nya sendiri berapa lama tuh? Paling pas lagi ada waktu terus berangkat ke studio gitu. Jadi nggak parsial ya, maksudnya terus diangsur lah mas. Diangsur ya. Bisa 2, 3. EP judulnya Konveksasi sebetulnya. Nah cuman untuk yang karena ini aku bikinnya album fisik, jadi aku pengen masukin seluruh karya yang aku bikin ke dalam album fisik ini. Dan itu mixingnya udah beda sama yang album EP kemarin. Ini yang ketika kita akan RUU permusikan itu, ini sudah tapi belum di take. Belum di take. Oh, lama juga. Materinya ya? Udah ada tuh bang. Pas di acara RUU permusikan
Nah, udah lama tuh. Udah lama kali. Bayangin aja tuh, bikin karya itu lama. Apalagi masuk studio. Aku dulu pernah berapa kali lah. Yang ini kan yang karantina itu. Jadi di karantina lalu proses masuk studio Ruang bedah. 1 bulan ya jadi kalau sekarang lockdown itu aku pernah ngalamin 1 bulan di lockdown gitu kan. Untuk disuruh take 1 album itu ya pernah ngalamin kan. Jadi kalau orang Emang sekarang habis-habisan. lockdown tuh udah biasa lah, udah pernah lah ya kan ngalami. Karya biasanya kalau orang biasanya bikin karya mencari inspirasinya itu kan yang susah ya. Susah. Mencari inspirasi itu kadang nggak dicari dapat. Iya betul. Dicari sampai guling. Aku kebanyakan gitu sih bang. Iya ya kan. Tiba-tiba kayak set dapat gitu lah. Itu buru-buru langsung ditulis, langsung dicari chordnya apa. Langsung bikin guide. Ya langsung bikin guide. Ya berapa dulu jadi. Ref dulu. Yang inilah. Enaknya. Ya memang apa? Sesuatu pekerjaan yang melibatkan perasaan atau rasa Betul, itu betul. moody. Jadi Mudah. mau ya hal apapun deh yang melibatkan rasa tuh pasti begitu. Mau musik, desain ya kan. Apalagi seni rupa, patung apa segala macam. Tari. Ya. Teater. Itu kalau nggak ada moodnya, kalau lagi nggak mood, kalau lagi nggak bahasa kerennya, kalau lagi nggak tune in, ya kan? Itu butuh waktu buat sendiri. Ya. Kadang malah lucu, kadang orang lagi buntu, cobalah apa sendiri gitu. Masa kepala kadang kebalik juga kan? Kita lagi merenung ada dapat, pas lagi kumpul-kumpul malah dapat. Itu namanya anomali perasaan. Lagi nak dicari-cari nggak dapat. Iya. Pas dicari, pas nggak nyari, tiba-tiba nongol. Si Ilham nih kemana aja lah kemarin dicari kan. Kebanyakan gara-gara Ilham nih bang. Oh iya. Emang ada orang Ilham tuh ya. Iya. Jadi karsa kemauan yang keras ya untuk menciptakan karya atau karya ini dihasilkan dari kemauan yang keras. Akhirnya menumbuhkan karya yang bernama menghasilkan sebuah karya album itu ya. Karya dan karsa. Lalu aku tertarik kemarin ya aku pernah desain begitu juga sih yang apa namanya manusia itu kalau bahasa kerennya antara lain alirannya surrealisme lah ya. Kalau secara grafis itu alirannya arahnya ke surrealisme. Surrealisme itu ada abstrak, ada dan lain-lain lah ya. Itu salah satu ciri abstraknya itu surrealisme itu karena bold. Jadi warna hitamnya pekat kontras dengan objeknya atau kebalikannya bisa dibalik. Bisa. Itu apa yang terpikirkan bikin cover album begitu? Itu idenya sebetulnya masih berkaitan dengan apa ya? Dengan karya yang aku tulis sih bang sebetulnya. Dan lagian juga kayak apa ya? Kayak kita lebih introspek aja gitu. Daripada sibuk nyalain orang gitu kan. Oh iya, terus bagus sekali. Daripada kita benci dengan situasi ataupun kondisi, ya mending kita tanya nama diri sendiri, visi misi kita apa sih? Tujuan hidup kita apa sih? Ya disesuaikan dengan ya kemampuan kita apa gitu. Terus minat kita apa gitu. Ya, realisasikan aja gitu. Ini kalau secara konsep mirip dengan logonya Sabda Cyber yang di poster itu. Jadi akar sampai ke pohon, ranting itu. Itu kayak imajinasi, kayak apa ya? Ini artinya dalam, cuma nggak usah aku jelasin. Maksudnya kalian silakan menginterpretasikan sendiri artinya apa. Yang jelas secara konsep ya keren, bagus.
daripada kalian nggak buat. Ya semoga teman-teman buat lah. Nah iya, maksudnya ini memancing Apapun kalian karyanya. yang di rumah nih. Banyak. Kawan-kawan Pekanbaru kita tahu lah musisinya banyak. Banyak sih keren-keren. Ya Pekanbaru mungkin hampir beberapa kota ya atau di Sumatera kiblatnya mungkin di Pekanbaru sih. Ya, Harusnya kita lebih secara geografis kita di tengah Sumatera kan. lebih bangga Secara dan lebih geografis, senang juga. keadaan Lebih kita- banyak referensi musik juga. Ya. Di sini berbagai macam genre ada. Betul. Bahkan orang anggapnya Pekanbaru itu metropolitan gitu kan. Iya. Jadi segala apapun ada, dari yang tradisi sampai yang elektronik ya. Kayak kemarin tuh Bang ada yang Sumatera Madness gitu ya. Oh iya. Kompilasi. Oh iya, Itu keren tuh. nanti aku Sumatera. tampilkan posternya. Jadi kawan-kawan ini metal ya. Iya, metal. Apa? Subgenrenya apa? Metal apa dia? Underground, Alternatif juga underground ya metal. atau metal ya, tapi campur metalnya macam-macam. Campur lah. Ada Ya hardcore, alternatif. ada Iya, macam-macam. Ada grunge juga. Ya, jadi ada- kawan-kawan juga kemarin launching album kompilasi. Nanti aku tampilkan nama-namanya dan cover albumnya. Katanya sih mau mengagendakan untuk juga di sini, cuma Oh, mau ngobrol juga Bang. kata Eko, cuma Oh, nggak semoga. tahu. Ntar Mana ketemu Ekonya? Bang Andi. Ya, Lo Bang. katanya. Bang Tapi Eko. kalau iya oke, kita buka karpet merah. Ditunggu Bang. Iya, sama-sama anak metal kan. Dulunya pernah main metal juga. Lalu kita support lah, saling support sesama pemain musik, musisi. Harus. Iya. Dan jangan sampai ada mengkotak-kotakkan genre dan apalagi ya membeda-bedakan, apalagi bersaing. Kalau menurut aku sih kita di Pekanbaru kan ada saing-saingan lah ya. Iya. Toh kita kan satu buat mengembangkan musik. Nah, yang namanya Rizky kan gak bakal salah alamat ya. Ya betul. Misalnya kalau orientasinya profit ya, orientasinya uang finansial. Wah, dia banyak dapat job, dia banyak. Namanya Rizky udah ada. Nggak mungkin Rizkynya Bungga. Jelas beda, nggak mungkin tuh. Karena kan tugas kita misalkan katakanlah musisi, ya kan tugas kita ya menciptakan. Betul. Menciptakan, Berkarya, habis itu berkarya. berbagi, share. Share. Ya gimana penilaian ya itu kita serahkan sama yang dengar. Ya, kalau dapat job dan segala macam ya itu kan rezeki lah. Kan apa keuntungannya, maksudnya keuntungan sih, kebetulan tren sekarang kan indie lagi naik ya. Ya indie. Satu, indie lagi naik. Ini kalau secara album ya kita bahas punya Bung Galau ini kan folksnya indie banget lah kalau yang nyimak ya. Indie dalam arti ya dia punya kebebasan untuk mengekspresikan musik dan karyanya di. Terus masih ada juga yang bilang indie adalah genre. Itu mungkin agak ya kadang orang nggak tahu kan. Indie itu sebenarnya kan sebenarnya independen, ibaratnya prosesnya kita kerjain sendiri. Tapi paradigmanya indie itu jadi genre. Iya, aku juga kaget dan heran juga. Loh, pas genrenya apa? Indie, hah? Genre indie. Indie itu kan salah satu jalur musik. Metode penyebarannya. Ya, metodenya. Kalau dulu ada indie, ada mayor label, ada titip edar. Titip edar itu sebenarnya indie juga, cuma ketika mendistribusikan menggunakan label atau distributor merek mereka gitu kan. Iya, betul. Tapi mereka biasanya screening juga yang bisa mereka edarkan. Terus kalau bisa buat teman-teman, kalau memang betul-betul suka dengan musik
atau lagu beberapa artis atau band-band atau musisi-musisi yang ada di Pekanbaru ataupun dimanapun, alangkah lebih lengkap ketika kita memiliki album fisik. Oke. Karena album fisik adalah salah satu simbolis sebuah bukti otentik seniman. Ya. Dan ketika kalian bisa memilikinya, jadi rasanya tuh kayak lengkap aja gitu. Ya. Kadang ada kayak kemarin lihat apa namanya meme-nya Mas Iksan Skuter kan. Meme atau apa dia ngomong kalau nggak salah dia bilang gini. Sekarang musisi pengcover lebih sukses daripada musisi aslinya. Oh iya. Iya kan? Karena gimana, setuju nggak itu? Ya tergantung penilaian aja sih bang. Iya. Ya kalau aku sih daripada mengcover, ya mending bikin karya. Itu dia. Jelek atau ya itu urusan belakangan lah. Yang penting kita ciptain sendiri, kita mainin sendiri, dan kita harus berani menampilkan karya kita sendiri gitu. Betul. Dan lebih berkontribusi aja. Iya betul. Karena nggak etis juga lah bang. Masa kita main karya orang kan? Main karya orang, iya. Sebenarnya nggak salah sih ya. Iya emang nggak salah. Cuman lebih salah. Biar lebih apa ya? Inilah kalau kata temanku dulu di Jogja bilang, ya musisi kalau nggak punya karya, dia nggak punya artefak untuk dibanggakan. Iya betul. Artefaknya apa? Ya kan? Misalnya, aku punya karya, terus bentuknya di record 1-2 lagu, tapi dalam bentuk file MP3 gitu kan, atau file recording gitu. Ya itu karya, tapi yang belum pantas untuk di showcase ya, belum pantas untuk disajikan ke orang. Kalau misalnya karya musik ya inilah. Ya itulah bentuk mau nggak mau, walaupun sekarang udah digital ya, banyak YouTube. Kalau bicara digital ya ini kan sebenarnya digital juga, audio. Ini digital juga walaupun bentuknya fisik ya. Cuma kalau sekarang kan orang lebih milih rilis single via YouTube, ya kan. Oke sih, itu nggak salah. Ya nggak salah sih. Tapi itu karena itu kan media, salah satu media ini juga. Cuma bukti otentik fisik itu, artefak sebagai seniman atau mahakarya, ya kan? Ya fisik. Kecuali mungkin dia seniman elektrik, ya kan? Seniman elektrik, ya bisa. Ya kan? Seniman elektrik. Apa sih contohnya seniman elektrik? Dia bikin software gitu. Ya software, ya kan? Ya, software. Ya kan? Dia bikin software, ya bentuknya software. Bisa jadi hardware, bisa masukin CD. Kayak gini lah bentuknya kan. Yang penting dibikin sendiri itu. Ya. Ciptakan sendiri. Berkarya intinya gitu. Nah, cobalah kita dengarkan nih hit singlenya dari album Karsa dan Karya dari Bung Galau. Silakan Bung. Judulnya Karsa dan Karya juga nih bang. Oh, Kata dan Karya. Karsa dan Karya. Karsa dan Karya. Oke, sama berarti ya. Sama judulnya. Imajinasi bagai mata pikiran meliputi aspek kehidupan, ekspektasi bagai harapan menjadi suatu kenyataan. Apakah terimplementasi ataukah cuma basa basi? Semoga bukan sekedar hiburan, karena manusia bukan sekedar insan, ada amal
sebesar kemampuan. Fungsikanlah karsa, wujudkanlah karya. Fungsikanlah karsa, wujudkanlah karya. Semoga bukan sekedar hiburan, karena manusia bukan sekedar insan, ada amalan yang harus dilakukan sesuai dasar kemampuan. Fungsikanlah karsa. Oke, terima kasih Bung Galau dengan hit single Karsa dan Karya di album yang sama, Karsa Yang dan lengkapnya bisa didengarin di CD-nya langsung. Karya. Ini belum ada digital ya, belum di Belum. Spotify ya. Belum. Oke. Yang mau dengar lagunya ya beli CD-nya. Beli CD-nya. Lengkap, ada 8 lagu itu masih di CD. Kalau digital belum ada, mungkin 2002 tahun berapa lah gitu ntar. Insya Allah. Ini kalau dilihat banyak benderanya. Ya itu teman-teman yang support sih Bang. Oke. Bisa, ini aku tunjukin ya. Nah. Ya, ada Seven Like, itu salah satu brand clothing dari Magelang. Oh, jauh Magelang, ya. Ya jauh. Terus ada Everyday Saturday, salah satu brand Pekanbaru juga ya. Clothing Cuman juga ya? Clothing juga, cuman dia di Bandung posisinya. Kebetulan teman dekat rumah juga. Nah, baru tahu sih dia punya brand gitu. Kemarin ketemu. Terus ada Friday Mospit Recording, itu tempat aku mixing di EP, album EP kemarin. Ya? Ya. Itu komunitas DJ itu Bang. DJ. Terus ada Anarum Record, tempat aku recording. Selesaiin albumnya full semuanya di sana. Terus juga ada keluarga lama lah. Komunitas lama. Smile with Vegas. Ya, okay. Ada brand clothing, ada SWV project juga yang untuk order jacket. Biasanya anak sekolah rame. Okay. Ya, anak-anak sekolahan order jacket di SWV project. Ya, itu buat order kaos, jacket, bisa lah langsung. Okay. Terus ada Vegas Crew, itu komunitasnya. Oke. Itu logonya. Ini logo baru. Iya, ada hashtagnya anak pinggiran. Hashtag anak pinggiran sungai. Nah, ini kenapa hashtagnya anak pinggiran sungai? Sebetulnya itu diksi sih Bang. Okay. Diksi selain dari kata anak-anak Riau. Ntar kalau aku bikin anak-anak Riau itu kan mungkin udah umum lah ya, udah rame, udah biasa lah ya. Udah biasa lah gitu. Jadi pengen bikin yang beda aja buat identitas. Udahlah anak pinggiran sungai aja. Jadi biar ini paling pada nanya nih, pinggiran sungai emang tinggalnya di mana? Pinggiran sungai saya tinggal di Jalan Pemuda. Pemudi dekat Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki sekarang. Ada pemekaran kelurahan Tirtasia. Dulu ya masa-masa kecilnya dulu ya mandi sungai Bang. Sungai Siak ya. Hampir tenggelam juga pernah.
Insya Allah masih Tapi selamat. kecil berarti di situ ya. Kecil ya, dari kecil lahir juga di sana. Tapi tadi kalau kampar kiri orang tua, Orang tua situ. kampung Situ ya. Kampung orang Sungai tua. juga kan. Sungai juga. Nah, Hulunya Sungai Siak. nah, Iya. oke, nah Nah, kita break dulu. Nah, habis itu nanti kita lanjut ke obrolan yang tambah hangat ini. Jangan lupa balik lagi nanti habis ini kita akan membahas lebih dalam dari dari karsa dan karya setelah genjrengan yang ini. Nah, balik lagi. Kita sudah dengar secara teknis sejarah dari album ini nih. Ini nih. Dan itu yang itu tuh. Dari album Karsa dan Karya punyanya Bung Galau ini. Lalu kita mau tahu dong secara filosofis ya, secara nilai makna atau referensi atau rujukan sehingga Bung Galau ini bisa mencurahkan karsanya dan dalam karya ini mencurahkan cipta rasa dan karsa menjadi karya album ini. Tadi bisik-bisik dengar ini banyak terinspirasi dari budaya. ya betul. Ya kan. Lalu budayawan, Bisa. sastra, Sasa. wabil khusus Riau. Betul tuh. Ini kan jarang nih. Kalau pemuda sekarang nih ya justru nih, ini jujur aja sih, teman-temanku yang orang luar atau bukan orang Riau ini malah justru tertarik mempelajari budaya dan sejarah Riau, tapi yang kawan-kawan sendiri kadang malas-malesan gitu. Iya. Ini kadang aku ejekin gitu. Iya kan? Kemana nih anak-anak mudanya? Iya, tapi banyak juga kawan-kawan yang asli sini yang peduli. Tapi yang banyak kan yang anak-anak kota, maksudnya kan kurang peduli ya. Ini beda dengan Bung Galau, ini bikin sebuah genre folk nih, musik independen yang bergenre folk nih, tapi rujukannya budaya berupa folk. Akhirnya bentuknya ya. Gimana sih ceritanya sih? Bingung juga aku jelasinnya. Silakan Bung. Ya awal dasar sebelum aku jalan memang intinya sih budaya sih Bang sebetulnya. Karena aku lihat semasa-masa aku musik apa ya, dulu aku jarang dengar musik-musik apa namanya, musik-musik daerah, musik-musik yang berkaitan dengan ya lagu-lagu daerah, apalagi
aku lahir di Pekanbaru, Iya, 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 iya. terus orang tua di Kampar. Kok apa ya, kayak kurang tertarik dengan budaya sendiri. Jadi aku bertanya pada diri sendiri, apa sih yang udah aku lakuin buat Pekanbaru, Riau sih gitu sebagai anak-anak di sini. Jadi ya itulah awal mulanya. Coba mengangkat awalnya tentang Pekanbaru ya. Dari dulu yang kita kenal kota bertua, terus berubah menjadi kota madani, bersejarah tentang sungainya, terbentuknya, gimana prosesnya. Ada Itu dari cerita-cerita dari para tetua juga, para orang-orang tua. Ya saya suka sharing-sharing sama orang-orang tua juga sih bang. Ngobrol masalah gimana sih pak dulu ini gimana gitu. Terus di Melayu sendiri di Riau lah ya khususnya itu pasti ya nuansa Melayunya paling kental lah kalau bisa dibilang. Akhirnya aku pengen bikin karya yang betul-betul ada identitas bahwasannya aku adalah anak Riau, khususnya anak Pekanbaru. Tuh. Aku lahir di sini, udah seharusnya sih sebetulnya. Jadi nggak harus disuruh, nggak harus diperintah lah. Iya betul sekali. Udah kewajiban nih. Iya, iya, iya. Akhirnya bikin yang ada Gurindam 12. Itu karya ya Raja Ali Haji. Terus ada di lagu judulnya Penceritaan Part 2. oh, penceritaannya ada ininya, ada partnya ya, sequel ya. Sequelnya itu sampai part 2 aja. Oh iya, part 2, 1 dan 3 ya. Nah, lagu 1 dan 2, sorry, 1 dan 3. Ini itu tentang Gurindam 12. Yang jadi konsep dan tema lagu itu sebetulnya tentang Riau sendiri. Masih Riau kayak apa ya? Ya ada janji-janji yang belum terrealisasi lah dari zaman-zaman dahulu. Oh, agak-agak politis sedikit ya. Ya politis, ya mungkin ya politis, cuman ya itu kritik sosial wajar. Ya wajar lah gitu kan. Terus mempertanyakan kemana sih istimewanya gitu. Oh iya. Jadi yang penasaran tuh. Ini apa jadi namanya? aku analogikan itu kayak ibu dan anak gitu. Jadi kita bicara negara terbentuk kan juga dari kerajaan-kerajaan dan banyaklah kerajaan yang ada di Indonesia. Dan salah satunya Riau. Nah, jadi maka dari itu mencoba itu sebetulnya mengingatkan kembali aja sih bang tentang sejarah biar lestari aja gitu, biar cerita itu tetap ada gitu. Ya kalau dibilang ada tuntutan dan segala macam, enggak terlalu mikir kesananya sih bang. Ekspresi ya. Iya. Intinya berekspresi kan ya. Ya berekspresi aja. Ya. Tentang yang real aja lah gitu. Ya. Yang berkaitan ibu dan anak itu lagunya sedih sebetulnya. Nuansanya sedih. Ibu dan anak. Iya, ibu ini dan anak. Gimana ceritanya? Juga dengan ya kita kepada ibu seperti apa sih perlakuan kita, sikap kita. Oh. Nah, seperti apapun ibu ya dia pasti masih mau ya merawat kita, masih mau ya mengurusin kita lah gitu bang. Jangan mentang-mentang kita udah besar, udah gede lah, udah dewasa katakanlah, terus disepelekan orang tua itu kan nggak etis lah. Ya. Ya. Kalau disimak kata-katanya sebenarnya kan secara apa pemilihan kata Bung Galau ini pemilihan katanya agak berat dikit. Jadi yang suka sengaja bang. Iya. Sengaja tujuannya buat biar ya kita saling berpikir aja gitu. Biar menambah referensi buat edukasi gitu. Jadi misalnya kayak cerita tentang anak pinggiran sungai itu bukan kayak orang cerita gitu. Tapi apa namanya?
semiotik ya, maksudnya Iya. juga kiasan-kiasan, kata-kata kiasan yang maknanya bersayap. Betul. Dan apa namanya, interpretasinya juga dikembalikan kepada pendengarnya ya. Iya, dikembalikan Walaupun kepada sebenarnya pencipta punya interpretasi sendiri kan. Bebas sih menilai seperti apa, bebas. Ya, kritik saran sangat diterima. Ya. Ini kalau mau beli di mana? Buat teman-teman yang pengen punya album fisiknya, Karsa dan Karya, kalian bisa dapatkan di SWV Store Pekanbaru, Smile with Vega Store, Oke. di Jalan Kapling atau Jalan Samarinda nomor 36B. Atau bisa langsung kontak di Instagramnya Bung Bisa Galau langsung ya. di Instagram. Instagram Bung boleh. Galau, bisa tanya di mana sih belinya Bung. Bisa. Tanya ke sini juga bisa tanya. Bisa, Nanti aku langsung forward ke Bung Galau. Menarik ya. Menarik. Itu rencana ada lagi tuh, Bang. Swadaya nih. Iya, swadaya. Dari teman-teman brand. Oke. Paling supportnya dari sini Support ya. pasti. Dari kawan-kawannya. Karena kalau aku sendiri sih pribadi, Bang, ya mungkin Ngam juga ya. ya lumayan berat juga. Semput ya. Ya alhamdulillah ada yang bantuin lah, yang support juga. Terima kasih buat semua teman-teman. Ini band-band yang mana nih band-bandnya nih? Ini sendirian aja jadi nih satu album lagi. Yang band-band 5 orang harusnya bisa patungan. Terlagi album kedua. Wah, Insya Allah udah mau kedua aja. masih budaya juga. Cuman masih nunggu yang ngumpulin pundi-pundi lah dulu. Oke. Ini Masih kegiatannya budaya. selain berkarya seni musik, apa kegiatannya? Meja kasir, Bang. Oh, Jaga warung. entrepreneur. Ya, sambil-sambil. Makanya bikin nulis lagunya ya di meja kasir itu di warung. Sambil-sambil nunggu ada yang beli, ya udah tulis. Luar biasa. Entrepreneur, seniman. Tapi makanya juga entrepreneur itu harus punya jiwa seni ya. Iya enggak? Harus Iya kan? biar lengkap, biar saling Jadi kalau nggak punya jiwa seni itu hampa. hampa. Iya kan? Hampa, Hampa, kaku, aku lah, apalagi kering. kering. Bahasa sastranya kering ya. Kering, kaku, hampa. Ya begitulah. Tapi dengan berkesenian bisa menghidupi ranting-ranting ini. Harganya murah. Oh, Cuman belum harganya. 30.000 rupiah. 30.000 men. Ya, kan 30.000. kalau teman-teman beli, biar aku bisa bikin karya lagi. Oh, ini sebagai wujud dukungan ya. Sebagai wujud dukungan dari teman-teman semua lah. Ini sengaja seluruh memang belum anak diupload pinggiran di itu, sungai. belum diupload di digital ya, maksudnya di Pengen lihat, internet. sekalian pengen lihat Jadi seberapa Bung Galuh lagi riset antusiasnya. nih. Masih mau nggak sih orang beli CD ya kan? Iya. Kedua, ya wujud support lah ya. Kalau misalnya support, kita ya. harus nunggu digital yang hitungnya tuh ribet kan. Iya, ribet sih. Kecuali jadi Bung Galuh ini mau lihat dulu nih Antusiasmenya seperti Antusiasme apa. mana- penikmat musik ini masih mau nggak sih beli CD? Terus dengan Tapi masih mau lah. terus masih ditungguin kritik saran tentang karyanya. Misal gini, coba kalau kita punya kayak agenda keren lah. Misal kita di Pekanbaru ini ada berapa band sih ya kan? Wih, banyak, Bang. Wih banyak banget. Banyak. Misalnya kita mau gampangan aja lah, satu band itu ini ngomong awang-awang aja sih. Satu band itu diwajibkan beli karya kawannya sendiri. Satu band satu aja misalnya kan. Iya. Gak usah 5-5-nya deh. Hmm. Kalau di Pekanbaru ini ada 500 sampai 1000 band ya 500 kopi, 1000 kopi. Bisa juga, boleh juga tuh. Ya kan? Kan misalnya 30.000 5 orang berapa sih? Beli rokok aja sekarang 20.000. Iya, rokok yang mahal aja. mau. Sekali hembus habis. Maksudnya sekali hembus itu berapa? Budayakan beli rilisan fisik. Nah, Support musisi lokal indie Pekanbaru. dengan adanya ini Ya masa sisihkan lah ya. iya, berapa masa kita batang Pekanbaru itu. nggak bisa sih kayak kota-kota lain gitu. Ya. Ya kalau bukan ya teman-teman semua yang support ya siapa lagi? Iya, gitu. tapi oke, aku setuju juga maksudnya. Ini kita mau mendobrak paradigma nih.
Ya, aku setuju. Karena paradigma sekarang kan semuanya by internet ya, Iya, baik. by sosmed. Orang rilis di YouTube, orang rilis di apa? Dengan video yang bisa disebarluaskan gitu. Lalu Bung Galo memilih untuk istiqomah dengan fisik. Jadi kalau misalnya nggak dukung ya, Ya nggak apa-apa juga. maksudnya apa namanya? Secara kan ini dicoba nih ya, Iya. dicoba secara penelitian ya berarti rupanya masyarakat tuh sekarang udah enggan beli fisik. Ya. Pun insya Allah aku akan tetap berkarya terus. Nah, walaupun nggak tetap berkarya. Karena Kuncinya itu karya ya. Iya, kuncinya karya. Kalau kata ada kawan bilang ada atau tidak ada sumber daya, aku tetap berkarya. Ya, Bedanya adalah waktu Iya. dan prasarana. Iya, betul. Kalau misalnya ada support, Lebih waktunya baik lebih lagi. cepat, lebih dan cepat, sarana lebih- prasarannya lebih menjamin. iya, Ya maksudnya lebih bagus. Tapi ketika tidak ada yang support, tetap berkarya walaupun agak lama dan sarananya apa adanya. Begitu ya. Betul. Pokoknya berkarya aja lah. Mau bikin Berkarya terus. Ntar kalau ada yang suka bakal disupport tuh pasti. Kalau kita Kalau punya komunitas- potensi, komunitas musik-musik indie ada nggak sih? Tapi kalau indie udah jadi komunitas akhirnya mayor label. komunitas masing-masing ada sih bang, genre masing-masing kan. Sesuai genre kan? Iya, Atau sesuai sesuai- player, ada bass, sesuai- ada drum, ada gitar ya kan? Mungkin ada juga, mungkin. Ada. Ada. Iya ada kayak Rio Drummer. Oh iya, kan, Rio Drummer Community, Community, ada ya. Pekanbaru Gitar Club, Ah, ada gitu. Reggae, Indonesian ya. Bass Federation ya, IBF kalau nggak salah. Itu setiap instrumen ada komunitasnya. Ada komunitasnya, Dulu aku ya. sering kumpul itu sama kawan-kawan Rio Drummer itu. Cuma sekarang paling nengok-nengok grup aja, mereka rame di grup. Mungkin Paling pada aku sibuk, nengok-nengok aja. pada sibuk. Iya. Heru, Eko dia entah pemain apa tapi sering kumpulnya sama anak Rio Drummer. Ini gimana sih? Siapa lagi ya? Iis dan kawan-kawan lah pokoknya Rio Drummer Community RDC ya. Semoga Rio Drummer Day Rio Drummer Days ya. Drum Days apa-apa itu pokoknya semoga cepat terlaksana dan Amin. sukses tim ini. Amin. Semoga Kita- virus-virusnya cepat. Oh itu nanti itu ending nanti kita bahas. Kita langsung Virus-virus aja musiknya, nih. Oh Bang. virus musik. Iya. Kita ke karya yang ketiga nih. Ada sebuah karya yang mau dibawakan sama Bung Galau. Masih dari album yang ini. Judulnya Diri. Judulnya Diri. Selanjut pun kita tampilnya. Silakan Bung. Senadi darah teralirkan, sealir sifat terbawakan, semurni fitrah ternobatkan, sedari lahir teranugerahkan, rasakan seberapa indahnya mainkan peran sesuai drama. Sedari darah teralirkan, sealir
semurni fitrah ternobatkan. Sedari lahir teranugerahkan, rasakan seberapa indahnya mainkan peran sesuai drama. Rasakan seberapa nikmatnya balasan datang sesuai nyata. Alami akui rasakan seberapa indahnya mainkan peran sesuai drama. Rasakan seberapa nikmatnya balasan datang sesuai nyata. Diri di album Karsa dan Karya. Mendung, hujan, syahdu. Cocok, ya kan? Jadi kenapa kita sampai molornya sejam? Oh, sorry, sejam ya? Sejam setengah lah ya. Iya, setengah sejam 10. setengah. Kenapa ceritanya? Jadi dari habis maghrib hujan satu, kedua lampunya mati. Kita sempat ada gangguan teknis di sini, mati nyala akhirnya, dan hujannya deras. Kalau itu dipaksakan noise, ini suara masuk suara hujan semua. Nah, jadi kami memutuskan untuk kita tunggu aja hujannya agak reda. Rupanya cocok, alhamdulillah ya, jam 9 lebih sudah mulai reda. Walaupun sebenarnya kalaupun hujan tetap bisa lanjut, cuma ya secara kualitas audionya agak terganggu dengan noise suara hujan. Walaupun sebenarnya lebih sadu ya, tapi alhamdulillah berhenti. Nah, ini ada kawan-kawan yang nyapa nih, ada Pak Chan. Nah, salam Pak Chan, sehat alhamdulillah ya Pak Chan, semoga sehat semuanya. Ini ada yang bergabung nih, ada Mas Lisin. Salam kenal buat yang baru bergabung. Ya. Bapak-bapak. Mbak Alfi di Malang nih. Ini Arif Budiman nih di sini Pekanbaru nih. Ini Mas Zainul Rizen nih di Bekasi apa di Jakarta lah kalau nggak salah. Ada Sarul. Ya pokoknya semuanya yang sudah bergabung terima kasih. Yang bisa mau komen lah, mau nanya apa, misalnya Bung Galau gimana caranya dapat inspirasi, atau apakah harus jomblo dulu lalu bisa dapat ilham gitu, atau bisa sih sebenarnya orang yang punya pasangan juga bisa dapat ilham gitu. Mau tanya tulisnya di komen, nanti kita sampaikan kepada Bung Galau. Nah, ini ada lagi nih hal yang aku mau nanya. Kalau kondisi apa namanya rasa nih, apa jiwa, ini kan Fox ini kan kebanyakan sendu, syahdu ya kan, apa namanya dalam atau bahasa ininya mendayu-dayu gitu ya. Kalau lagi seneng mentok-mentoknya jadi karyanya kayak apa nih?
kalau lagi riang gitu, Yang atau Apa ya? tetap dipaksakan pada genre itu gitu, pada running chord-nya tetap running chord itu atau gimana? Ini kalau Fox-nya nggak paham aku nih. sesuai dengan ya walaupun dia gembira tetap pembawaannya tetap Tetap begitu ya. relax tapi santai gitu. Oke. Nah, Oke. Kalau misalnya kayak pop kan lagu sedih ya jadi sedih gitu kan. Lagu gembira ya tergantung chordnya beda, terus apa namanya beatnya lebih up gitu. Iya. Kalau folk nih begitu ya. begitu. Maksudnya ya itulah cirinya folk gitu ya. Iya sih. Gitu. Tergantung musisinya bawainnya pengennya gimana gitu. Tergantung. Kalau yang di sini yang apa namanya album Karsa dan Karya ini yang paling riang yang lagu apa nih? Paling riang lagunya yang penceritaan sih bang. Penceritaan malah ya. Oh yang mau kita bawakan nanti terakhir ya. Oh, Itu yang part dua penceritaan ya? Oh, part. iya, iya, iya. Ya, yang terakhir kan kita bawain ini part 2. Part 2 ya, ya, ya. Nah untuk yang penceritaannya mungkin bisa dilihat di channel YouTube-nya. Oke, nanti aku tulis channel YouTube. Udah ada di Tulis situ. aja Bung Galau, nanti di YouTube tuh ada. Di Instagram juga sudah ada. Jadi di tinggal Instagram diakses. juga ada. Tinggal Ada ya? diklik aja. Tinggal diklik aja. Ada linknya di sana. Ada linknya. Lalu apa yang mau disampaikan sama kawan-kawan nih? Mau ceritakan lagi apa cerita menarik di belakang produksi ini? Di belakang produksi Macam ada mimpi, Banyak dapat sih, mimpi apa-apa itu. mimpi banget. Iya. Mistis ya pastilah. Oh iya, iya, iya. Nah, itu yang sering terjadi ya. Itu nggak bisa dipungkiri. Menciptakan karya Iya. ya. Ya ilham tadi gitu. Ya. Tapi bukan kita mencari ya bang. Ya. Ya, betul. Kadang datang begitu saja. Tiba-tiba dia muncul inspirasinya. Terus, si ilham. Dicari nggak ada kan. Dicari nggak ada. Giliran nggak dicari nongol. Iya no. Lalu ini apa namanya? Secara apa namanya? Pribadi, apa yang diharapkan dari album ini? Secara pribadi apa ya? Ini terlepas dari kondisi misalnya pasar, kondisi peminat musik, terlepas ini sebenarnya Bung Galuh ini pengennya karya ini apa capaiannya gitu? Capaiannya intinya bisa dinikmati aja sih buat siapapun, terutama buat inilah buat anak-anak Riau lah yang pasti. Karena jangan sampai kita kehilangan jati diri. Karena banyak orang-orang yang setelah Nilai ya. pergi dari Riau, Pulang-pulang merantau, udah pulang-pulang udah bahasanya udah ya gitulah bang. Abang tahu sendiri lah. Mungkin abang pernah ngalamin mungkin kan. Iya. Boleh sih nggak ada masalah menggunakan bahasa. Tapi jangan lupa lain. lah ya. Cuman kalau kita lagi di Pekanbaru gitu kan rasanya agak Iya apa namanya? Jadi capaiannya itu yang diharapkan sama Bung Galuh itu bukan capaian finansial. bukan. Ya. Biar teman-teman bisa kembali ke jati diri kita sebagai ya orang Riau lah. Ya. Jadi bukan capaian finansial, bukan Enggak. capaian berapa ribu kopi yang terjual, walaupun ya kalau iya alhamdulillah ya. Alhamdulillah itu Tapi rezeki. kalaupun tidak, lebih ke pencapaian nilai moral bahwa kita tuh punya kearifan lokal yang Iya kan. keren ya. Kita punya budaya yang sangat Keren. luar biasa keren kok, dan kita nggak kalah dengan kota-kota lain atau Atau negara lain bahkan ya. bahkan negara lain. Bahwa rupanya budaya Melayu Riau ini Iya. bisa menjadi sebuah karya folk Iya, folks. yang tren ya. Maksudnya yang kekinian ya. Bisa ditransformasi ke folk yang kekinian yang pasti anak muda sekarang lagi suka yang karya-karya beginilah. Yang mudah Sobat Ambiar dicerna. apalagi kan. Merenung. Tapi Sampai- memang harus merenung. Semua Iya, itu harus harus merenung. Apalagi yang agak-agak filsuf dikit kan. Kalau nggak merenung berarti dia bukan filsuf. Tapi jangan kelamaan merenungnya kan. Nggak jadi karyanya. Jadi secara nilai dan moral tujuan utamanya Bung Galuh itu adalah apa namanya?
ingin melestarikan dan mengangkat budaya menjadi sebuah konsumsi anak muda gitu ya. Muda. Biar mudah dicerna dan diterapkan. Okay. Lalu ada karya keempat yang nanti akan menjadi pamungkas atau penutup kita sesi diskusi malam ini. Nah, tapi sebelum itu kita kan mau bahas nih secara realita kita ini lagi di masa keadaan luar biasa ya. Sedang dirundung wabah ya. Nah, Corona atau COVID-19. Jadi akhirnya itulah kenapa di broadcastnya, di posternya atau di publikasi acara ini itu saya tulis live atau besar semua atau WFH atau watch from home. Jadi kalau WFH di orang lain tuh ada work from home, kita watch from home. Jadi kita bisa ngelihatnya berinteraksi lewat fanpage ini kan. Jadi semuanya tidak perlu datang ke sini, kalaupun datang ya nggak apa-apa, tapi tetap menjaga kesehatan. Kalaupun nggak bisa join di channel fanpage Sabda, lalu bisa berinteraksi di situ. Karena apa? Karena kita lagi menjalankan kebijakan pemerintah tentang social distancing ya. Yeah. Kita juga social distancing ini kan, semeter ya kan. Ini kami lagi semeter nih. Semeter bersih ya, bukan kotor. Semeter lah pokoknya, anggap aja semeter. Lalu di belakang kami ada hand sanitizer. Lalu kita harapannya tuh pengennya semuanya tetap sehat, wabah ini cepat berlalu, tidak menimbulkan korban yang banyak, dan korban yang sekarang sudah terpapar semoga cepat sembuh, cepat pulih, lalu yang sudah meninggal semoga mendapatkan tempat yang terbaik di sisinya. Amin. Begitu ya, amin ya rabbal alamin. Nah, kita lanjut setelah kopi yuk berikut ini.
Kisah tentang ibu dan anak. Tak ada ibu lahir dari anak. Anak terlahir dan diasuh, tunjuk ajar diberikan penuh. Anak berjanji beri istimewa. Ibu bertanya tapi diacuh pula. Anak menyiksa dan menghina. Ibu bersedih tapi tak mengapa. Sesakit pun ibu terluka, tidak pun benci merasuki segenap. Pun ibu terkecewa, tetap pun dimangi buah hati. Dengan ibu hendaklah hormat, supaya badan dapat selamat. Dengan anak janganlah lalai, supaya boleh naik ke tengah balai. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa. Hendak jadi kepala, buang perangai yang cela. Hendak memegang amanat, buanglah hianat. Sesakit pun ibu terluka, tidak pun benci merasuki segenap. Pun ibu terkecewa, tetap pun dimangi buah hati. Di bumi rumpun Melayu, Riau negeri. Lancang kuning. Penceritaan part 2 ya. Di CCP di tengahnya ada Gurindam 12 ya, syair Gurindam dari Raja Ali Haji. Kalau yang nggak tahu ya bangetan lah ya. Ya, kalau nggak baca aja buku BMR yang SD itu ada tuh. Iya. Kalau nggak datang ke pustaka. Kalau nggak ke pustakaan cari buku Raja Ali Haji. Kalau nggak tahu ya browsing aja lah. Ya. Anak Imo bertransformasi jadi Fox yang agak-agak etnik dikit. Nah, rupanya etnik tuh nggak perlu harus pakai calempong gitu mainnya kan, nggak harus pakai
apa gendang, nggak harus pakai apa lagi apa namanya kalau misalnya alat-alat musik ghazal gitu nggak perlu ya. Bahkan etnik itu secara musikalitas dalam bentuk folks yang ditawarkan sama Bung Galau di album Karya dan apa namanya Karsa dan Karsa dan Karya Karya. itu menjadi musik kekinian yang oke, tanpa perlu harus membawa apa namanya perangkat-perangkat etnik ya. Jadi ini sebenarnya anak muda banget lah kalau misalnya kalian nih yang merasa muda yang suka folk, yang suka apa Ya. Buat tambahan referensi musik mungkin bisa Ya. dengar. dan ya karya apa kata-katanya sastra yang nggak menye-menye, nggak juga tentang sobat ambiar aja gitu bahwa ya dalam maksudnya tidak musiknya apa easy listening tapi kata-katanya kalian harus mentafsirkan sendiri yang apa namanya oke lah susah jelasnya kalau misalnya kalian harus dengerin dulu baca liriknya di SWV Project kalian bisa dapat ini 30.000 atau kontak ke Instagramnya Bung Galau di Bung Galau Musik ya Bung Galau aja ya Bunggalau. Ya. Bung Galau kalau yang di YouTube tuh Bung Galau Musik ya. Bunggalau musik. Ini ada apa iklan sedikit nih kawan-kawan apa namanya membuat album kompilasi ya. Sumatera Ini dia. Madness. Sumatera Madness. Ya, buat yang suka musik-musik yang Ini yang agak lumayan bukan agak sih. Ini yang lebih cadas gitu. Cadas ya? Ini cadas. ya teman-teman bisa dapetin fisiknya. Mm-mm. Nah, Ini macam-macam nih walaupun tulisan Sumatera ada juga dari band Jakarta kan ya. ada. Oke, jadi cobalah kalian carilah di mana dapatnya. Di Pokoknya- Eyewitness Record Oh iya Ya. betul betul. di daerah Impres pertama. Pertama, oh dekat. Masih seputaran Panam juga. Ya. Jadi kita mengapresiasi musik-musik lokal dan musisi-musisi lokal yang sebenarnya secara nilai kita harus mendukung mereka. Wajib. Apalagi secara finansial ya. Mendukung dengan verbal oke lah. Dukung. Ya wujudnya bagusnya beli CD-nya ya. Atau misalnya minimal like video-videonya, subscribe kan channelnya itu kan Bantu share juga bantu bisa. share, bantu apa namanya Banyak cara sih. ngobrolin ke kawan-kawannya gitu. Nah, semoga nanti misalnya kalau Sumatera Madness mau ngobrol di sini ya aku persilakan dengan senang hati ya. Ayo Bang Andi, sini Bang. Bang Kita Eko. tunggu aja misalnya jadi misalnya kayak Eko tuh kemarin sempat nanya nih. Ya. Nah, lalu dari karya ini tadi Bung Galo pengennya secara nilai ini menjadi konsumsi anak muda ya. Betul. Bisa didengarkan anak muda dan apa namanya menjadikan ini sebagai menjadikan budaya sebagai konsumsi mereka. Nah, kalau kita biasanya skripsi itu kan Skripsi. ada saran kritik gitu kan, bikin sendiri, kritik sendiri, ngasih saran sendiri. Nah, kalau Bung Galo ini saran kritik untuk album ini gimana dan kedepannya tuh kalau misalnya ada album kedua kan yang lagi mau digarap kan? Ada digarap. Ada rencana 2 album. Yang itu langsung- satu khusus album budaya. oh khusus dan budaya. satu lagi buat Folk album umum ya. Mbak. Nah, dari album ini apa kekurangannya yang akan diperbaiki atau misalnya bukan diperbaiki ada kekurangan apa yang akan menjadi pembeda di album berikutnya gitu dengan album yang sekarang gitu. Pembedanya mungkin ya lebih nostalgia. Itu yang budaya tadi. Enggak, itu yang, Oh, yang umum. yang umumnya. Itu Oh, lebih oldies, nostalgia. Oldies, cuman masih ada sentuhan ya mulai budaya masih ada. Oh, jelas.
Tetap Kalau- ada Kalau nuansanya, nggak kita tetap siapa ada. lagi kan? Iya. Kalau album Terus- budaya itu ada yang selesai baru berapa materi, ada 3 materi dari tentang raja pertama, bocoran lah ya. Ya, apa lah. Raja pertama kerajaan Siap. Siak ya pasti. Kemarin udah ngobrol sharing juga sama Bang Rino. Oh, Bang Rino. Ya siapa tahu bisa Prioritas. dibantu ya kan Bang Rino. Terus apa Terus lagi? materi kedua itu dari buku Haji Tenas Effendi, judulnya Syair Nasib Melayu. Itu udah kelar materinya. Buat Bang Ito, Bang Ito. ya juga. mungkin bisa dibantu Bang. Bingung nih Bang, nggak mau tahu apa, bukan nggak mau tahu, nggak tahu mau diapain gitu, gimana prosesnya Itu tanya mereka dengan pas itu. keterbatasan. Ya itulah. Yang ketiga itu tentang kayak rumah adat lah. Oh. Maksudnya Dengan nuansa Ocu. oh, oke. Cuman di mix sama Folk. ya folk Indonesia juga. Oh, bahasanya, Bahasanya teksnya ya, liriknya liriknya. mix Indonesia dengan Ocu. kayak ada apa? Ocu. Ketukan main apa? Talempong. Talempong. Oh. Nah, tuh. Coba dari gitar gimana sih? Ketukan tuh coba diterapkan di gitar. Lagi belajar juga. Ya, itu explore-nya etnik banget lah sebenarnya, cuma dikemasnya menjadi inian ya, folk yang kekinian, bukan ada juga oldiesnya, cuma folk sih sekarang lagi tren, jadi saya sebutnya kekinian gitu. Bahkan folk itu sering disebut musik indie. Alirannya apa indie gitu ya, padahal folk itu. Folk. Ya. Nah, Ya biar kembali sejatinya folk kan ya tentang ya kerakyatan, ya, hal-hal yang berkaitan dengan itu. kritik sosial ya, kebudayaan. Enggak melulu senja kopi. Iya. Kopi senja. Senja kopi itu kan inspirasi dan instrumen interaksi sosial. Sebagai referensi ya. Iya. Mencari Ngopi kalau nggak nyari ngopi. si ilham tadi itu. Iya nyari si ilham. Kalau nggak ngopi ya. Nggak ada interaksi. Ini nih. Ya yang mau ngopi langsung aja ke Kopio. Jalan Di social Eka distancing. Tunggal. Ya apa namanya, menarik ya di era dan orang banyak mempertanyakan ini industri musik, apalagi yang berbasis fisik ya, itu kan banyak orang wah ini susah survive-nya gitu ya. Rupanya ada anak Pekanbaru yang tetap istiqomah dan tawakal mencoba jalur fisik. Ya jalur fisik ya. Yang penting tetap berpedoman aja. Ya. Berpedoman. Itu Selain pedomannya itu, di agama tuh bang. Hah? Berpedomannya Oh, iya. kepada. Ya selain itu tadi kan, selain berpedoman selain tetap istiqomah pada fisik, CD maksudnya, juga istiqomah pada pengangkatan nilai budaya Melayu, Riau khususnya. Adat Basandi Syara Basandi Kitabullah. Nah, rasakanlah kalian tuh. Lalu Pelajarin. lalu misalnya juga menambahkan nilai budaya, nilai agama, sosial, kemanusiaan dan lingkungan. Itu yang kurang. Jadi bukan anak muda tuh nggak harus mikir yang senang-senang aja ya. Atau yang sedih-sedih aja, maksudnya kayak galau-galau. Tapi rupanya Bung Galau yang namanya galau malahan mikirnya bukan cuma dirinya sendiri, ya kan? Enggak. Tapi memikirkan sosial, kebudayaan dan apa namanya lingkungan yang ada di sekitarnya. Untuk Itu keumatan lah. inspiratif, keumatan, kerakyatan. Rakyat itu bahasa Arab juga sebenarnya, cuma ya bagus juga sih keumatan kan. Oke. Terima kasih Bung Galau. Iya bang, terima kasih Kita buat hampir Bang nggak ada Sandi. persatuan ini ya, Kita karena apa padahal ya ini
Tapi salam Sosial, bisa lah Bang, salam. Oh. Enggak boleh. Wes tetap. Ada itu, ada sanitizer, ada hand sanitizer. Iya. Jadi salaman habis Ntar habis salaman. itu pakai hand itulah. Tetap sehat, tetap semangat. Men. Semoga wabah cepat berakhir dan tetap berkarya untuk para musisi, para seniman. Jikalau ada salah-salah kata Kalau ataupun ada salah, kalau kalimat-kalimat ada yang mungkin terselip tidak lidah, sengaja atau mohon mungkin maaf ya. mohon maaf sebesar-besarnya sebesar-besarnya karena tidak ada maksud untuk menyinggung ataupun sengaja. unsur sengaja nggak ada. Ya. Yang lainnya ditunggu kalau mau bikin diskusi di sini silakan. Nggak pakai biaya, nggak ngopi juga nggak apa-apa. Pokoknya yang penting datang, kita ngobrol, sharing, kita bagi pengetahuan dan pengalaman ke khalayak ramai di luar sana. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.